Kita buka dengan membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan juga kepada diri kita sendiri. Berhadiah Fatihah untuk diri kita sendiri. Kemudian kepada anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan juga kepada saudara-saudara kita, jamaah kita yang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kasih kesembuhan sehingga dapat bersama-sama kita beribadah di masjid yang mulia ini. Kemudian kita berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Somad Palimbani. Mudah-mudahan kitab yang kita baca, kita pelajari ini permudahkan oleh Allah, kita memahami dan juga mengamalkannya. Lihaziniyah wa likullin niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang banyak. Bangun dari tidur, menghirup udara, oksigen yang bebas, menandakan kita masih diberi kesempatan untuk menapaki kehidupan hari ini, dan juga kita menapak kaki langkah kita menuju masjid ini, sesungguhnya wajib kita syukuri. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat itu menjadi perantara kita untuk dipermudahkan mendapat pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah agar kita, keluarga kita, jamaah kita semua menjadi ahlus syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, pagi ini insyaallah sesuai dengan player kita yang sudah beredar, materi kita pagi ini tentang masih sebenarnya olah batin, tapi topiknya kepada tazkiyatun nafsi. Al-Quran jelas sering kita dengar qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, As-Samsiyah. Kemudian di surah lain A'la, qad aflaha man tazakka, itu bagian dari, dan masih banyak lagi ayat-ayat lain, itu gambaran yang sering kita baca dan kita dengar. Ada konsep dalam Islam itu namanya tazkiyatun nafsi. Tazkiyah itu sesungguhnya kalimat yang berakal dari zakah. Ya. Zakat, kalau dia zakat jadi mengeluarkan perintah Allah dalam bentuk mengeluarkan harta, baik harta zakat fitrah maupun zakat harta. Nah, zakat. Tetapi kalimat tazkiyah itu dalam wazan taf'il, tazakka, ya tazakku tazkiyatan. Tafa'ala ya tafa'alu taf'ilan. Ya. Maknanya adalah secara harfiah, secara lughatan, itu maknanya penyucian kalau dia dalam bentuk tazakka ya tazkiyatan. Tapi kalau bentuk zakah, yazka, itu bisa maknanya an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang ataupun berkah. Tapi kalau tazkiyah lebih kepada penyucian atau pembersihan. Ada juga mengatakan pengurasan, dikuras habis. Makna penyucian, kata-kata tazkiyah tadi kalau kita buka dalam Lisanul Arab oleh Ibnu Manzur, bermakna penyucian atau pembersihan diri dari dosa dan kotoran hati. Itu kalau kita buka dalam Lisanul Arab
dimaknai tazkiyah itu adalah dengan makna penyucian atau pembersihan. Nyuci, ada penyucian ya, dari hadas-hadas kecil, hadas-hadas besar, bahkan dari kotoran-kotoran batin. Pembersihan mungkin dari sifat-sifat yang zahir. Ya. Pembersihan diri dari dosa dan kotoran hati. Dosa-dosa mungkin maksiat zahir kita, ya. Sementara kotoran hati itu adalah maksiat batin kita. Jadi tazkiyah membersihkan kotoran-kotoran, baik menyangkut masalah kotoran maksiat zahir kita. Maksiat zahir kan jelas zina, itu kan maksiat zahir semua itu. Termasuk makan riba misalnya kan, itu kan maksiat zahir semua. Terlihat. Kemudian ya, mencuri, korupsi, itu kan maksiat zahir semua. Maksiat batin nanti kita lihat yang sudah kita belajari itu paling tidak ada 10 maksiat batin yang populer dalam kitab tasawuf itu. Jadi hakikinya tazkiyah itu adalah dengan makna kita menyucikan dan membersihkan diri kita dari dosa dan kotoran hati. Atau juga ada yang memaknakan tazkiyah itu dengan kalimatnya dari kalimat zakat tadi, pertumbuhan. Jadi setelah dibersihkan, diharapkan itu tumbuh sifat-sifat yang positif. Mengembangkan atau namanya sifat-sifat positif yang kita tumbuhkan setelah kita bersihkan. Itu kurang lebih secara lughawi. Secara istilahnya, istilah agama, tazkiyatun nafsi itu sesungguhnya adalah proses penyucian jiwa dari sifat yang tercela, maksiat batin, dan juga sekaligus menumbuhkan potensi kebaikan di dalamnya agar suci dan berkah. Nah itu. Jadi diharapkan dengan proses penyucian jiwa kita dari maksiat zahir, maksiat batin, dengan harapan sekaligus juga menumbuhkan potensi kebaikan di dalamnya agar suci dan berkah. Nah, proses dalam tazkiyatun nafsi ini menurut orang-orang ahli tasawuf itu ada tahapannya. Paling tidak ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Tahapan pertama disebut dengan takhalli. Yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Jadi bermain dengan huruf ha, kha dan jim. Takhalli kha kan, tahalli huruf ha, tajalli huruf jim. Jadi takhalli dan tajalli. Takhalli, nah jadi sebelum lebih jauh, munculnya konsep takhalli ini, ya, pengosongan, maknanya pengosongan, pengurasan, dikuras habis, dikosongkan. Itu sebenarnya berangkat dari kalimat thayyibah kita yang sering kita lafazkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu kalau kita kupas, ada 2 faktor, 2 nomenklatur yang besar di situ. Ada 2 hal. Pertama, la ilaha yang kita sebut dengan nafi, kemudian illallah yang kita sebut dengan isbat. Dalam kajian-kajian tasawuf, akhlak, ketika nafyun la ilaha, itu muncullah klausul nafi yang lahirlah konsep takhalli dari kalimat itu. Jadi ketika kita katakan la ilaha, kita kupas habis, kita kuras, tidak ada lagi unsur-unsur lain yang bisa kita jadikan Tuhan. Tidak ada satu unsur pun. Kemudian ada isbat. Dari isbat itulah muncul konsep takhalli dan tajallinya. Jadi sesungguhnya dari kalimat itu, makanya ketika orang-orang yang berikhtiar menyucikan batinnya dengan zikir kalimat la ilaha illallah itu,
baik dalam lisannya terjahar maupun dalam lisannya yang sepi, bahkan mungkin dalam batinnya. Nah, dari kalimat itulah lahir konsep takhalli. Takhalli itu sesungguhnya adalah perubahan dari kalimat sama, takhalla. Ya, jadi asalnya khalaya, khala. Ada khalaya, ada khala. Iyanya muqaddar. Kadang-kadang kita sering dengar khulwat. Dari khala itulah, khala yahlu, khulwan. Maka menyendiri. Menyendiri, mengosongkan, meninggalkan, membersihkan, maknanya secara logawi. Taghalla berarti ada proses juga. Pengosongan. Yang kita kosongkan itu apa? Menyangkut, tadi kita katakan, pengosongan sifat-sifat tercela yang ada di batin kita. Kita kosongkan. Bagaimana cara ngosongnya? Pertanyaan kan seperti itu. Dan apa yang kita kosongkan? Tujuannya apa kita mengosongkan seperti itu? Pertanyaan yang muncul. Yang kita kosongkan adalah penyakit-penyakit batin yang kita sebutkan tadi. Karena tazkiyah tadi adalah mencucikan diri kita, proses mencucikan diri dari penyakit-penyakit maksiat batin. Maksiat batin itu kalau dalam kitab ini paling tidak ada 10 hal yang harus kita kuras. Yang tidak menutup kemungkinan melekat pada diri kita 1, 2, atau 3 dari 10 kategori itu. Atau bahkan mungkin ke 10-10-nya melekat pada diri kita. Ada yang disebut dengan penyakit batin itu, maksiat batin itu, rakus. Rakus itu beda loh dengan lahap. Lahap sama dengan rakus, beda. Lahap tuh kalau lagi putih perut, kita kecil dulu di sekolah dulu, sekilo itu bertiga pecah habis. Iya. Kadang-kadang lauk yang memadu. Sayur darat enggak? Iya. Sayur daratnya pun bukan hebat. Umbut nanas. Nah, nambah lagi kan? Tapi nafsu lahap kita mungkin. Beda dengan rakus. Rakus ini bisa aja rambang mata yang ngelihat lauk diambil, lauk yang ujung-ujung enggak tak makan. Mubazir munculnya itu. Karena mubazir itu, food list itu di Indonesia ini banyak. Nomor 2 setelah Arab, Arab Saudi kita nih. Setelah diteliti oleh BERIN. Dari sisa makan kita di pirek itu baik. Sebutir, 2 butir, 3 butir, 4 butir, 5 butir, bahkan mungkin setengah piring. Di total-total, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, triliunan ternyata. Apalagi ada MBG nih, anak-anak kadang tidak dia makannya. Syukur kawan-kawan guru yang hidup ayam, yang menanam ayam pacak untuk makan ternaknya. Jadi rakus, rambang mata ngelihat tuh. Tapi tidak dia makan ujung-ujungnya kan. Kemudian ada juga penyakit batin yang sudah kita ulas tuh. Apa namanya? Banyak omong. Kil wakal. Beda loh kalau misal kita taklim banyak cerita, banyak apa. Ini banyak omong. Ngomongnya pun ngomong yang ngerahul loh bahasa kita. Nah itu banyak omong. Banyak omong itu bisa menimbulkan miro atau perdebatan. Penyakit lisan itu kan. Nah jadi itu yang kedua. Ada juga yang kita kuras itu sifat marah pada diri kita. Apakah kita pemarah? Apakah orang yang emosional? Nah sikap marah itu kita kuras. Pada diri setiap orang itu ada. Ada marah yang berbentuk untuk takdib ya, untuk edukasi ada. Tapi marah yang menimbulkan pada orang lain dan pada diri kita, efeknya buruk pada diri kita dan orang lain, nah itu yang tidak cocoknya. Yang sedihnya lagi ada kasus yang di mana lagi ramai itu, 53 anak dalam penitipan anak daycare itu. Sedih kita melihatnya. 13 orang tersangka dari ketua yayasan sampai kepala sekolah dan pengasuhnya. Nah itu rasa marah yang ada pada diri mereka. Sehingga menyebabkan mengorbankan anak-anak yang orang tuanya dengan percaya diri menitip. Bahkan kan bayar dengan cukup lumayan bayarannya. Tapi oleh pengasuh, oleh lembaganya itu
disalahgunakan. Karena sifat pemarah. Nah, marah itu sesuatu yang harus kita hindari. Kesian dengan badan kita lah. Ya, ujung-ujungnya timbullah penyakit-penyakit lain, penyakit fisik. Itu yang kita kuras, sifat marah. Ya, bahkan Rasulullah pernah didatangi ya penanya para sahabat, apa sih Islam itu? La tahu dok, Rasulullah. Ajarkan Rasul. La tahu dok. Itu aja kata Nabi. Jangan marah, jangan marah. Ya, karena memang marah itu bisa merusak batin kita. Kemudian yang kita kuras sifat dengki, iri, ya, hasud di situ. Karena betapa dalam satu konsep agama itu kan sifat hasad itu menggerogoti kebaikan yang kita lakukan. Ya. Orang beli alat rumah tangga yang baru, beli kulkas 4 pintunya stres. Ya, itu kan iri dengki itu seperti itu. Itu penyakit yang harus susah bagi kita melihat orang senang. Senang melihat orang susah, itu penyakit dengki. Yang ketiga, yang selanjutnya penyakit yang kita kuras itu sifat bakhil. Sifat kikir, sifat pelit, sifat sekakar, medit lagi. Nah, bahasa banyak sinonimnya. Itu yang kita kikis, yang kita kosongkan di diri kita. Sifat pelit, bakhil itu tidak membawa senang pada diri kita dan orang lain. Rasul kita bahas bisa menimbulkan gesekan sosial. Bahkan dalam satu ungkapan Rasulullah mengatakan, orang jahil itu dermawan, itu mungkin dipandang Allah lebih baik daripada orang ahli ibadah, tapi dia pelit. Al-jahilus sahiyyu akhabbu ilallah minal abidil bahil. Orang bodoh, orang jahil itu, tapi dia dermawan, mungkin sisi Allah lebih baik karena mandangnya daripada seorang ahli ibadah tapi pelit. Pelit itu susah sendiri-sendiri. Karena kadang-kadang orang pelit itu bukan pelit kepada orang lain, pelit ke dirinya sendiri juga bisa. Nyusahkan dirinya. Ada kenyataan-kenyataan yang muncul. Saking pelit dengan dirinya, iya kasihan kita ngelihat ya. Ada duit, kira-kira pacak naik angkot lah, dosa lah jalan kaki. Pagi berjalan dari sini ke mana misal, ke Kuatunu sana. Mana ada angkot, ya naik angkot lah. Atau beli kendaraan, jangan pelit terhadap diri kita sendiri. Ya. Ketika harus ngeluar uang sendiri, berikin. Tapi ketika diajak kawan gratis, betingam. Kadang-kadang itu kadang-kadang pelit dengan diri sendiri itu. Tahu betingam, mak? Jadi hal-hal pelit. Dan belum ada orang kaya karena pelit. Belum ada ceritanya. Kalau orang kaya karena hemat mungkin, pelit dengan hemat beda. Ini pelit dengan sekakar. Sekakar ke orang, sekakar ke nya sendiri kan. Kemudian penyakit batin yang harus kita kuraskan adalah sifat senang kemegahan. Kemegahan mungkin bagi orang yang punya ya. Mobil, kalau untuk mungkin dia punya usaha perusahaan mungkin lebih dari 1, 2, 3, 4 masing-masing kita maklumi karena untuk ikhtiar usaha. Tapi kalau untuk gonta-ganti pamer di rumah, ya mobilnya mobil yang harganya ya payah kita nyebutnya kan. Iya. Nah itu muncul yang baru, beli lagi, muncul yang baru, macam dia pakainya masih kok lah. Iya kan. Nah itu suka kemegahan, yang kita senang kemegahan. Hubbul jah, ya. Hubbud dunia beda lagi. Hubbud dunia itu kita jadikan dunia itu merupakan sisi lain ibadah kita merupakan Allah. Karena kita enggak ngejar dunia lagi kita. Itu penyakit yang kita kuras ketika kita tahalli. Mengosongkan sifat-sifat yang buruk pada diri kita. Termasuk sifat sombong, takabur.
Jelas takabur itu tidak membawa kebaikan bagi kita. Bahkan ada ungkapan, sombong itu bukan warisannya Adam. Sombong itu warisannya iblis laknatullah. Adam tidak menurunkan sifat sombong. Yang menurunkan sifat sombong itu adalah iblis. Takabur. Kemudian ujub, bangga diri. Itu penyakit-penyakit yang kita kuraskan. Ujub itu bermacam-macam kan pernah kita bahas. Apakah dengan ilmu, apakah dengan pengikutnya yang banyak, apakah karena faktor kekayaannya, bisa saja. Yang bahaya itu kalau orang ujub dengan ilmunya, itu yang kita khawatir. Itu lebih jahat. Kalau setan dia sombong itu hanya merasa dia lebih baik dari Adam. Tapi orang ujub itu bangga diri. Jangan pernah kita menyangka bahwa diri kita lebih baik. Ya, padahal yang tahu itu ketahuan itu hanya Allah. Kemudian riya itu penyakit batin yang harus kita kuras ketika disebut dengan konsep takhalli. Pengosongan diri dari kotoran-kotoran batin dan maksiat zahir kita kuras. Tadi pertanyaannya tujuannya apa? Tak lain tujuannya agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Taqarrub kepada Allah. Kita kosongkan. Kemudian bagaimana cara kita ngosongnya? Cepat-cepat tobat. Minimal kita istighfar. Ketika kita terjerembab ke dalam konsep 10 maksiat batin ini. Kita cepat-cepat istighfar. Kita kembali kepada Allah. Minimal dengan astaghfirullah. Nah, ketika kita kembali kepada ar-ruju' ilal haq. Ketika taubat itu kan sebenarnya rujuk ilal haq, kembali kepada yang benar, kembali kepada Allah. Kalau menyangkut taubat kepada Allah, ya 3 unsur itu harus dipenuhi. Nadamah, nyesal, kembali kepada kebenaran, tidak ngulang lagi. Jangan sampai ngulang lagi. Orang mau tobat apa tuh? Tobat sambal, tobat kepedas, berhenti tapi hilang pedas, makan lagi. Ini tobat nasuha. Kemudian, apalagi bagaimana caranya? Jauhi perbuatan maksiat itu. Jauhi perbuatan maksiat itu. Jangan didekati. Ya, jauhi. Berarti kalau kemarin kita punya komunitas yang membawa kepada maksiat, sudah kita putuskan. Putuskan, bukan putuskan persaudaraan, tapi memutuskan pergaulan hal-hal yang menjerumuskan kita. Kalau persaudaraan, kita tidak boleh pilih. Ya, tetap kita jaga hubungan kemanusiaan kita. Cuma kita putus adalah pergaulan yang mengarah kepada perilaku yang buruk. Ya, sama seketika kita benci manusia, boleh? Kan tidak boleh. Dia kan ciptaan Allah. Yang kita benci adalah perilakunya kalau dia buruk. Ya, karena tidak usahkan kita level awam. Para rasul pun ditegur Allah ketika dia hanya terbesit di hatinya melihat sesuatu ciptaan Allah yang aneh. Abdul Ghaffar ketika melihat ciptaan Allah berupa anjing yang mata 3, terbesit dalam batinnya, lain giasu nih. Ternyata anjing tadi membatin juga, bahkan diucapkannya. Kau meremehkan diriku, berarti kau meremeh sang penciptaku. Maka sejak itulah Abdul Ghaffar selalu menangis. Teringat dia nangis. Maka ditanya orang, Ghaffar yang mana? Yang Ghaffar kelak nangis. Nangis itu sebutannya Nuh. Nah, kan nama lain Nabi Nuh itu Abdul Ghaffar sebenarnya. Jadi tetap kita jangan sampai memutuskan hubungan kemanusiaan kita, tapi memutuskan pergaulan yang mengarah kita kepada perbuatan buruk. Kemudian caranya, ya perbanyakkan zikir. Baik zikir lisan, yang kita ucap dengan tasbih, tahmid, tahlil, apa lagi? Takdis. Ya kan, takdis itu mana? Kalau tasbih kan subhanallah, yang berhubungan kita menafikan sesuatu yang tidak layak kepada Allah, itu tasbih.
Kalau takdis, kita memuji Allah dengan sifat-sifat positif Allah. Memuji dengan takdisnya asma Allah. Seperti ya latifu, ya kafi. Itu kan takdis. Itu istilah-istilahnya. Cuma ada sedikit ingin kami lurus. Ketika kita menyebut basmalah yang benar atau al-basmalah. Basmalah itu sudah ma'rifat. Tidak perlu tambah alif lam ma'rifat lagi. Karena sudah tidak ada kalimat lain selain bismillahirrahmanirrahim ketika disebut basmalah. Dia sudah ma'rifat binafsih. Dah ma'rifat dengan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu lagi alhamdulillah misalnya. Cukup hamdalah. Hamdalah itu sudah tidak ada pujian kalimat lain selain alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Hamdalah itu sudah ma'rifat diri sendiri. Banyak kalimat-kalimat. Ya. Istilah-istilah seperti itu melekat dalam ungkapan-ungkapan. Seperti misalnya, as-salatu khairum minan naum. Itu kalimat itu sebutannya apa tuh? Nama lainnya. Kan taswib. Dijawab dengan sodakta wa bararta. Apa namanya itu? Itulah tasdik namanya. Jadi as-salatu khairum minan naum taswib. Dijawab dengan tasdik. Sodakta wa bararta. Itu tasdik, kalimat tasdik. Jadi kalau sebut, sering kali itu kita tanya itu. Tolong lapaskan kalimat tasdik. Bingung ya. Padahal ketika kita menjawab azan subuh itu ketika taswib itu tasdik namanya. Pembenaran. Kalimat-kalimat seperti itu. Nah jadi zikir. Baik zikir dengan lisan atau batin. Atau zikir itu dengan ingatan. Ingat. Zikir itu bisa mana ingat. Bukan hanya nyebut. Zikir juga bisa mana ingat. Ingat itu contohnya mana? Ingat kepada Allah. Nah, apakah harus kita ungkapkan? Kan tidak. Lewat pikiran kita. Ketika kita meyakini bahwa Allah adalah wujud, bersifat wujud, wajib adanya, buktinya adanya alam ini, ya kan? Analog logikanya, setiap ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakannya. Setiap diciptakan. Pasti yang menciptakan alam ini, zat yang maha luar biasa. Berarti menandakan bahwa zat itu ada. Pertanyaan bagaimana kita meyakini bahwa dia itu ada? Nah itu pertanyaannya. Kita meyakini bahwa Allah itu ada bagaimana? Mengiktikatkannya. Nah kan dengan zikir, dengan ingat kepada Allah. Jadi ketika kita ingat, dimanapun, insya Allah kita terjaga. Tidak mungkinlah kalau kita ingat dengan Allah, kita maksiat. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Ketika orang maksiat itu kan tidak ingat dengan Allah. Maka lu ada ceritanya. Orang maling itu. Mungkar kotak amal tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada ceritanya menyebut nama Allah. Tidak akan jadi. Iya. Sama ketika orang bongkar rumah atau warung atau apa. Tidak pernah ngetok pintu assalamualaikum. Tidak pernah. Pasti tidak jadi. Kalau dia ingat dengan Allah. Ketika orang maksiat itu pasti tengah tidak ingat dengan Allah. Nah maka ketika kita ingin mentazkiyatun nafsi dalam langkah takhalli, ya ingat kepada Allah dimanapun kita. Ke WC pun kita ingat dengan Allah, buktinya baca masuk doa ketika masuk kamar mandi. Nah itu ingat. Tidur pun sama. Dengan doa seperti itu kita ingat dengan Allah. Perkara kita tertidur, dia ingat lagi lain. Memang kita manusia biasa. Beda dengan Rasulullah. Walaupun matanya terpejam, hatinya tidak tidur kan. Jadi ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Ketika bertempur ke orang rumah, baca doa ada? Baca doa ada Pak Indra? Baca ya? Ingat kepada Allah. Cuma kalau kebablasan, dia kapan nak baca doanya? Lah bertempur lah sudah baru ingat. Ya tetap harus. Karena bukti kita ingat kepada Allah. Bertempur ke rumah pun ada doanya kan. Tidak kebablasan kan. Ya kalau kita tidak berdoa, awas. Khawatirnya setan ikut numpang juga kan. Nah itu khawatirnya. Kan? Kita ingat kepada Allah. Itu jadi takhalli. Jadi kita kosongkan. Tahapan pertama ketika tergenerasi itu adalah tahapan takhalli. Nguras, kita kuraskan. Kita kosongkan maksiat-maksiat zuhir, tinggalkan perbuatan maksiat dan juga kita ngondisikan bagaimana penyakit batin itu
terkikis pelan-pelan. Caranya, itu tadi, apakah kita segera tobat, kita tinggalkan perbuatan maksiat itu, kemudian kita zikir, itu caranya. Oke, sampai di situ mau kita diskusikan tak kira-kira? Kalau ada yang kita. Ya silakan. Jenazah, ngapa jenazah? Terus? Oke. Ya, sebenarnya kita tidak usah perdebatkan. Memang ada, kalau laki-laki ke sebelah kanan, perempuan sebelah kiri ya. Seperti itu. Apa sama kali ke kiri kali-kali. Nah, iya. Lumrahnya kebanyakan kan sebelah kanan. Jadi sebelah kanan kita arah kepalanya. Walaupun ada juga satu pendapat mengatakan kalau perempuan di sebelah kiri kepalanya ada. Tidak usah diperdebatkan dia anatomi itu ada. Tapi populer di kita, kearifan kita, semuanya ke kanan. Ya, maka ditandailah dengan kain kah ataukah selendang kah menandakan arah ke kepala. Sekarang pertanyaan kita dalam logika berpikir, orang lahir tuh normalnya kaki dulu apa kepala dulu? Kepala. Kalau lahir kaki biasanya sungsang kata kawan kan. Tapi normalnya adalah kepala. Hargai kepala. Ya. Baik lahir itu kepala dulu, nyawa pun, ruh pun lepas terakhir di kepala. Maka kepala kita muliakan posisi di sebelah kanan. Jangan sampai bertarik-tarik ke ringgo-ringgo itu sikok ke kanan, sikok ke kiri. Tiba-tiba ada dua jenazah. Sikok laki, sikok bini. Kita lihat kasus-kasus yang terjadi ketika wafat dalam suasana yang banyak. Kemana arahnya? Sama ke kanan ke mana? Tidak laki dari bini. Nak anak-anak atau tidak. Kita menghargai dari sisi martabat manusianya. Memang ada sebagian pendapat mengatakan kalau perempuan ke kiri, maka posisi di pinggang. Karena perempuan itu banyak dosanya bagian bawah. Ada mengatakan dosanya bagian atas yang banyak. Itu kan ketika kita salam itu dengan harapan doa menghapus dosa. Itu doa kita. Tapi sesungguhnya Allah kan tidak melihat posisi orangnya. Sekarang ketika orang musibah, kasus yang bagian tubuh didapat, macam mana tuh? Apa kanan, apa kiri, apa kepala, ada yang tahu. Bahkan dilihat kan enggak? Dilihat kan tidak kan? Dari bagian kepolisian, bagian yang jenazah, DVI kan? Dibungkus kan dan dibuka lagi. Apakah utuh satu tubuh ataukah hanya sebagian tubuh? Apakah kita lihat mana kaki, mana kepala? Tidak kan? Dalam kotak itulah. Tidak boleh dibongkar. Khawatir bikin histeris keluarganya. Dilihat hanya sikok jari ternyata. Kan histeris. Nah seperti itu kita hormati yang ada. Jadi tidak usah diperdebatkan. Kalaupun ada yang laki-laki ke kiri kepalanya, ya silakan. Jangan sampai kita bertatar ke ringgonya kan, bertengkar dosa. Hormati. Ya, tapi kebanyakan kita sebelah kanan. Kita juga punya kakak kelas di pondok. Dia prinsipnya yang laki-laki ke kiri. Ya silakan. Tapi setelah dibawa ke masjid, setelah ditaruh orang kanan, dia tidak membantah juga. Iya, hormati hal-hal seperti itu. Yang menjadi kewajiban kita adalah tahyiznya menyolatkan. Bagaimana posisinya? Tidak usah kita bertengkar. Apalagi di masjid itu ada 4-5 orang jenazahnya. Lah bertengkar nyusun macam mana boleh. Ada satu masjid enggak, nak sikok-sikok nyolatnya. Nah kadang-kadang kita dari sisi fikih kan tidak masalah. Nak 1000 orang kita sholat, satu kali sholat.
Tinggal kita juga niatnya. Sholli ala hazil amwat kan, malah banyak kan sebut jenazah-jenazah kan. Dia sebut siko-siko. Mulai sebut siko-siko, si A, si B, si C, kapan sholatnya? Sudah al-hazil amwat. Sama lah ketika kita dengar iqomahnya di Mekah kadang-kadang. As-salatu hazil amwat. Nah, informasi kepada kita lebih tersikok jenazah itu katanya. Kalau sebut hazil amwat itu banyak berarti kan jamak. Sering kita dengarkan. Maka serentak setiap sholat 5 waktu ada sholat jenazah. Oke ya, jadi tidak usah dipertentangkan. Hormati kearifan di masjid itu lebih baik. Kata pepatah, madum tafidarihim, hormati satu tempat di mana langit dipijak, di situ bumi dijun. Jadi sederhana saja lah, kita hormati saja. Jangan datang kita salah nih, nah kan bahaya. Kita pulang jemaah bertengkar, kita tidak tahu lagi. Kita yang bikin masalah berarti. Oke ya, jadi kembali ke pokok masalah kita tazkiyatun nafsi tadi. Tahalli tingkat pertama, untuk tahalli terjadi mungkin di kesempatan lain karena sudah masuk surup ya. Ya, mungkin ada lagi atau cukup dulu. Kita tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وبرحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بالفهم وافتح لنا باب العلم وزينا بالاخلاق الحسنه والحلم. اللهم يسر امورنا هذا اليوم امور الدنيا والاخره. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير اجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد